Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sidarto SPDMM, Kepala SMA Negeri 1 Keraksaan. Dalam hal ini kami ikut meramaikan lomba yang bergengsi Jawa Timur, yaitu EJIS. Ya, kami pilih Sosial Humaniora in Harmony. Keharmonisan anak-anak di bidang IPS dengan alam dan dengan mata pelajaran alam, yaitu peran laboratorium IPS terpadu terhadap pengembangan keterampilan analisis sosial dan sikap kolaboratif peserta didik. Ada kata bijak, adil bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama. Namun, tiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Rick Rodan. Ini jelas, kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah seluruh Indonesia ini memberikan keadilan. Materi ketika di kelas 1 itu sama semua. Ketika ini kelas 12, anak-anak itu dengan keadilan dan nurani yang tinggi, mereka milih apa yang mereka butuhkan untuk kebutuhan mereka melanjutkan ke perguruan tinggi dan sesuai dengan minat DNA mereka masing-masing. Inilah titik keadilan kita. Dalam hal ini SMA Negeri Keraksaan mencoba mengimplementasikan keadilan, pemerataan kebutuhan, sehingga kami buat laboratorium IPS terpadu. Karena apa? Anak IPS tidak akan kehilangan momen mereka, kemampuan mereka untuk bisa seperti anak IPA yang punya lab sendiri. Kita mencoba ada keharmonisan antara anak IPS dengan anak IPA, sehingga peran laboratorium IPS terpadu yang ada di SMA Negeri 1 Keraksaan ini mampu mengembangkan keterampilan analisis sosial dan sikap kolaboratif peserta didik. Ini yang paling menarik bagi kami. Sehingga anak-anak nantinya bila masuk PTN, yang IPS juga bisa milih IPA, yang IPA pun juga boleh milih IPS. Ini keharmonisan yang bagus. Sekarang kami ajak mereka dengan guru pembimbing mereka ke laut, mampu mengukur kecepatan angin. Dan juga ketika berkolaborasi dengan para petani garam, ya, anak-anak kami mampu mengukur salinitas air laut seperti yang bisa digunakan oleh petani garam. Bahkan di sekolah, anak-anak mampu berkolaborasi melakukan audit sampah di lingkungan sekitar sekolah. Sehingga masalah sosial dapat dianalisis dan mendapatkan solusi penanganannya. Ini yang paling penting untuk melaksanakan suatu keharmonisan dalam analisis sosial di lingkungan pembelajaran IPS. Tidak perlu ada di tempat lab IPS, bisa keluar. Ketika mampu anak mengatasi masalah sosial bersama orang lain, berarti peran kolaborasinya sudah muncul dan lab IPS sudah mampu dipakai di ruang terbuka. Tapi lab IPS perlu, karena perlu mendokumen, perlu meneliti secara analisis, diskusi bersama teman-temannya. Inilah contoh-contoh sarana lab IPS yang bisa dipakai untuk pengembangan kolaboratif siswa. Informasi-informasi kronologis banjir Probolinggo di tahun 2025. Nah, anak-anak di sini bisa belajar lebih semangat. Tentu mereka bisa berdiskusi, ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, menganalisis data sosial secara kolaboratif. Ini yang penting, kriteria, ya, karakter yang kita harapkan dalam lab IPS. Jadi untuk menganalisis masalah sosial tidak harus ada di sini. Lapangan anak-anak bisa langsung terjun bersama masyarakat atau bersama dengan unsur-unsur alam yang ada di sana. Sehingga pemahaman bahwasanya anak IPS tidak bisa berpraktikum itu kurang benar. Sangat bisa dan bisa berkolaboratif dengan anak-anak IPA, bahkan anak IPA alatnya bisa dipinjamkan untuk menguatkan karakter-karakter dari substansi penelitian di anak IPS.